Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Rizky Siani, NIM 18070166165. Di sini saya akan memaparkan tentang studi kasus anak ADD atau Attention Deficit Disorder. Selanjutnya, pengertian ADD atau Attention Deficit Disorder. ADD adalah jenis gangguan pemusatan perhatian di mana penderita mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Jadi, perhatiannya itu selalu beralih. Tetapi anak ADD itu tidak mengalami hiperaktif. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya. Yang pertama yaitu identitas subjek, yang kedua riwayat gangguan, yang ketiga latar belakang, yang keempat hasil observasi, yang kelima penanganan. Identitas subjek, inisial NIK, usia 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, anak ke-1, alamat Jepara. Selanjutnya yaitu riwayat gangguan. Yang pertama, sulit memahami instruksi. Jadi, si NIK ini itu dia sulit memahami instruksi yang diberikan oleh orang lain, atau bahkan dia itu diberi instruksi dari orang tuanya atau gurunya atau orang-orang terdekat. Dia itu sering lupa dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, sulit berbicara dengan jelas. Jadi si NIK ini sulit berbicara dengan jelas seperti anak-anak usia 5 tahun pada umumnya. Dia masih kesulitan dalam mengucapkan beberapa lafal huruf seperti S, L, R, dan lain-lain. Selanjutnya, tidak dapat fokus. Jadi dia itu si NIK ini itu tidak dapat fokus ketika belajar atau ketika sedang bermain. Misal sedang diberi instruksi atau sedang belajar, dia itu selalu mengalihkan pandangannya. Jadi dia itu tidak bisa memusatkan perhatiannya. Yang keempat, sering menghindari tugas. Si NIK ini jika diajak belajar atau diajak mengerjakan PR, dia itu selalu menolak dan tidak mau. Selanjutnya yang terakhir yaitu impulsif. Jadi dia itu si NIK tidak sabaran atau ketika masuk ke dalam kelas dia itu selalu ingin cepat-cepatan. Jadi dia itu tidak sabar ketika antri dengan orang banyak. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang sosial subjek. Subjek itu bisa dikatakan tidak mempunyai teman karena kekurangannya. Dia dianggap sebagai anak yang bodoh dan dia bisa dikatakan sebagai anak yang pemalu dan sulit bersosialisasi. Jadi, si subjek ini tidak mempunyai teman karena dijauhi dan karena memang dia tidak bisa atau sulit bersosialisasi. Jadi dia sering di rumah daripada bermain di luar. Latar belakang keluarga, subjek berasal dari keluarga yang sangat mendukung karena dia itu anak satu-satunya dan anak pertama dan satu-satunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tuanya. Jadi dia itu sangat didukung. Untuk mengatasi masalahnya, subjek diberi fasilitas-fasilitas seperti di les private. Selanjutnya dari hasil observasi, subjek merupakan anak pertama dan satu-satunya. Menurut pemaparan dari orang tuanya, pada saat itu orang tuanya mengandung subjek usianya sudah cukup umur, yaitu 39 tahun. Dan pada saat melahirkan, subjek mengalami prematur dengan usia kandungan 7 bulan. Jadi si subjek ini anak pertama dan satu-satunya dan bisa dikatakan
anak yang sangat ditunggu-tunggu. Pada awalnya, orang tua subjek itu tidak mengetahui bahwa anaknya itu mengalami ADD atau Attention Deficit Disorder. Dengan seiring berjalannya waktu, orang tuanya akhirnya mengetahui keanehan-keanehan yang terjadi pada diri subjek, seperti sulit berkonsentrasi ketika belajar, sulit memahami arahan-arahan dari orang tua, kesulitan dalam berbicara, dan sering melalaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Penanganan untuk anak ADD. Yang pertama yaitu pemberian obat. Jadi penanganan anak ADD itu bisa melalui obat dengan kombinasi obat-obatan dengan terapi merupakan cara yang paling efektif. Obat yang diberikan seringkali berfungsi membantu aktivitas otak agar menjadi lebih normal. Meski demikian, pemberian obat perlu dimonitor oleh dokter. Jadi pemberian obat tidak bisa sembarangan. Obat yang diberikan misalnya seperti golongan psikotimulan, dan pengobatan ini tuh sebaiknya dikombinasikan dengan terapi. Yang kedua, penanganan dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy atau terapi perilaku kognitif, yang merupakan salah satu prosedur psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir yang tidak tepat atau negatif, sehingga dapat mengatasi permasalahan dengan lebih efektif. Terapi perilaku kognitif ini tuh memiliki fokus pada cara berpikir, kepercayaan, dan perilaku seseorang dalam mempengaruhi perasaan dan tindakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.